Saat pesawat asal Jakarta mendarat darurat di sebuah tempat yang misterius setelah badai besar di atas Timur Tengah, para penumpang menemukan sebuah telaga yang sangat indah, mirip dengan kisah Ainul Hayat yang legendaris. Airnya yang jernih dan pemandangannya yang menakjubkan membuat semua orang terpesona. Namun, suasana mulai berubah saat seorang pria tua berpenampilan kumuh memperingatkan mereka untuk segera pergi karena tempat itu bukan milik manusia. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Pagi itu, langit Jakarta terlihat cerah. Suara-suara sibuk di Bandara Soekarno-Hatta menandakan bahwa ribuan orang sedang memulai perjalanan mereka ke berbagai penjuru dunia. Di balik hiruk-pikuk tersebut, seorang pria tengah bersiap untuk memulai perjalanannya. Galang, seorang pilot berpengalaman, mengenakan seragam coklat dengan lencana penerbang di dada kirinya. Ia sudah berpengalaman mengarungi langit selama lebih dari 1 dekade. Namun tugas kali ini terasa berbeda. Tidak ada penerbangan yang benar-benar sama, dan setiap tugas membawa tantangannya sendiri. Galang baru saja menerima tugas mendadak, menerbangkan pesawat komersial menuju Arab Saudi. Tidak ada waktu untuk berlama-lama di ruang briefing. Ia segera menuju kokpit untuk memastikan segala sesuatunya siap. Sebelum berangkat, ia menyapa beberapa kru kabin dan memperkenalkan diri kepada mereka. Di antara kru kabin, ada seorang pramugari muda bernama Rani, yang baru beberapa bulan bergabung dengan maskapai tersebut. Selain itu, ada juga Faisal, seorang teknisi pesawat yang sudah sangat berpengalaman dan telah menghabiskan lebih banyak waktu di hanggar daripada di pesawat terbang. Ketika semua penumpang sudah duduk di tempat mereka, Galang memasuki kokpit dan duduk di kursinya. Kopilotnya, Dimas, yang sudah beberapa kali bekerja bersamanya, memberikan senyuman hangat. Mereka berdua memulai prosedur lepas landas. "Semoga perjalanan kali ini lancar," ujar Dimas sambil memeriksa instrumen di panel kontrol. Galang mengangguk, meskipun ia tahu bahwa setiap perjalanan memiliki tantangannya sendiri. Pesawat perlahan melaju di landasan pacu. Mesin meraung dengan tenaga penuh. Galang memantau layar kokpit dengan penuh perhatian, memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Begitu pesawat lepas landas dan mengudara, suasana di kokpit menjadi lebih tenang. Dari jendela, mereka melihat keindahan Jakarta yang mulai mengecil di bawah mereka. Laut Jawa yang biru dan luas, dengan kapal-kapal kecil yang terlihat seperti mainan, berpadu dengan langit cerah yang terbentang tanpa batas. Dimas, yang duduk di kursi kopilot, melirik ke arah Galang. "Pemandangannya luar biasa," katanya sambil menyentuh tombol untuk mengatur kursinya. Galang hanya tersenyum, tidak menjawab. Bagi mereka, pemandangan seperti itu sudah biasa. Yang terpenting adalah memastikan penerbangan berjalan lancar dan penumpang merasa aman. Sementara itu, di kabin pesawat, Rani bersama beberapa kru lainnya sedang melayani penumpang. Beberapa orang tidur, sementara yang lainnya sibuk berbincang atau membaca buku. Tidak ada yang merasa ada yang tidak beres. Semua terlihat normal. Rani mengamati penumpang di kabin dengan penuh perhatian, sambil berusaha menjaga suasana tetap nyaman. Ia tahu, tugas seorang pramugari bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk mengawasi keadaan, menjaga keselamatan, dan memberi rasa aman bagi semua yang ada di pesawat. Beberapa jam berlalu dengan tenang. Mereka melintasi lautan dan daratan Asia, menyaksikan awan putih berarak dengan anggun di langit biru yang tak berujung. Galang merasa tenang, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan perjalanan jauh ini. Namun, di dalam dirinya, ada rasa ingin tahu tentang apa yang menanti di depan sana. Saat pesawat melintasi wilayah Timur Tengah, sistem radar di kokpit mulai menunjukkan beberapa gangguan. Beberapa titik di layar radar menunjukkan adanya potensi cuaca buruk. Galang memandang dengan cermat layar di depannya. Dimas, yang mulai melihat hal yang sama, melirik Galang. "Sepertinya ada badai besar di depan kita," katanya. Galang mengangguk, merasakan ketegangan mulai muncul di udara. Mereka berdua segera berdiskusi tentang kemungkinan terburuk.
Jika badai ini semakin mendekat, kita mungkin harus mencari bandara alternatif untuk pendaratan darurat, kata Galang, sambil memastikan pesawat tetap berada di jalur yang benar. Dimas mengangguk dan mulai memeriksa daftar bandara terdekat yang dapat dijangkau jika situasi semakin kritis. Kru kabin, yang awalnya tenang, mulai merasakan perubahan atmosfer. Rani memperhatikan bahwa beberapa penumpang mulai gelisah. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Ia mencoba menenangkan mereka, meskipun ia sendiri mulai merasa sedikit khawatir. Suasana di kabin mulai berubah, meskipun belum ada yang benar-benar tahu seberapa besar ancaman badai yang sedang mendekat. Di kokpit, Galang mulai merasa ketegangan. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berubah dalam sekejap, dan harus siap dengan segala kemungkinan. Radar terus menunjukkan pergerakan badai yang semakin dekat. Tak lama kemudian, suara komunikasi dari menara pengontrol lalu lintas udara terdengar di radio kokpit, memberikan informasi terbaru tentang cuaca buruk yang sedang berlangsung di sekitar wilayah mereka. Beberapa saat kemudian, masalah mulai menjadi lebih nyata. Sistem komunikasi pesawat terputus, dan radar pesawat mulai gagal total. Galang segera memanggil Dimas untuk berdiskusi lebih lanjut. Kita harus siap untuk mendarat darurat, kata Galang dengan tegas. Dimas tampak sedikit cemas, tetapi ia tidak mengungkapkan rasa takutnya. Mereka berdua bekerja cepat, memastikan bahwa mereka memiliki rencana cadangan untuk mendarat tanpa bantuan komunikasi atau panduan dari menara pengontrol. Di kabin, penumpang mulai merasa gelisah. Rani dan kru kabin berusaha menenangkan mereka, meskipun mereka sendiri juga khawatir. Beberapa penumpang mulai bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, dan meskipun mereka tidak diberitahu secara langsung, mereka bisa merasakan ketegangan yang melanda seluruh pesawat. Galang akhirnya membuat keputusan berani. Ia akan mendaratkan pesawat tanpa panduan dari menara atau radar. Kita harus percaya pada insting kita, kata Galang kepada Dimas. Dengan hati-hati, ia mengendalikan pesawat menuju area yang mungkin aman untuk pendaratan darurat. Dalam hati, ia berdoa semoga semuanya berjalan dengan baik. Pesawat mulai turun dengan cepat, angin kencang menerpa sayapnya, dan gemuruh badai terdengar semakin keras. Ketika pesawat semakin mendekati permukaan, Galang merasakan adrenalin berpacu. Pendaratan darurat dimulai, bisiknya, fokus sepenuhnya pada instrumen kokpit. Di kabin, suasana semakin panik. Beberapa penumpang menjerit, sementara yang lain hanya bisa memegang kursi mereka dengan tangan gemetar. Rani berusaha keras untuk tetap tenang, memberi instruksi pada penumpang untuk tetap duduk, dan mengenakan sabuk pengaman. Namun, ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dengan satu gerakan cepat dan terukur, Galang mengendalikan pesawat ke arah tanah yang belum jelas. Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, pesawat akhirnya menyentuh tanah dengan keras, memantul sedikit, tetapi tetap stabil. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pesawat akhirnya berhenti. Setelah pesawat berhenti, suasana di kabin menjadi hening. Semua orang terpaku dalam ketegangan, masih tidak yakin apakah mereka selamat. Namun, begitu mesin dimatikan dan pesawat benar-benar berhenti, ada rasa lega yang mengalir di seluruh kabin. Meskipun perjalanan ini tidak seperti yang mereka harapkan, mereka selamat. Galang dan Dimas segera memeriksa situasi di kokpit, memastikan semuanya aman sebelum keluar. Di luar pesawat, mereka melihat pemandangan yang tak terduga. Tanah yang gersang dan berbatu, namun ada sebuah telaga yang sangat indah di depan mereka, memantulkan cahaya matahari yang redup. Tanpa sistem navigasi, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Namun, telaga itu begitu menakjubkan, seakan-akan berada di tempat yang tidak terdeteksi di peta dunia. Rani, Faisal, dan beberapa kru kabin turun untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Mereka terpesona oleh keindahan tempat itu. Air telaga begitu jernih, hampir seperti kaca. Sebagian dari mereka merasa seperti memasuki dunia lain. Semua yang ada di sekitar mereka terkesan luar biasa.
Air telaga itu begitu bening dan menyegarkan, memberikan efek menenangkan yang seakan-akan menyelimuti mereka semua. Beberapa penumpang bahkan mulai bermain air, merasakan sensasi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah berada di tempat yang sangat istimewa, tempat yang mereka hanya dengar dalam cerita. Galang tetap merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Meskipun semua orang merasa nyaman dan tenang, ia merasakan ketidakberesan yang tak bisa dijelaskan. Keindahan alam yang terhampar begitu sempurna, terlalu sempurna untuk bisa dipercaya. Pagi yang kelabu mengelilingi kawasan sekitar telaga yang indah itu, dan Galang merasa dorongan untuk menjelajahi lebih jauh. Ia berjalan sendirian, meninggalkan pesawat yang terparkir di tanah yang tidak diketahui. Udara yang sejuk dan tenang terasa kontras dengan kekhawatiran yang mengendap di dalam dirinya. Di antara batu-batu besar dan pohon-pohon rindang, ia mendengar suara langkah berat yang datang dari belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang pria tua yang tampak lusuh, mengenakan pakaian kumuh dan topi besar yang menutupi sebagian wajahnya. Pria itu bergerak dengan langkah pelan, namun matanya tajam, penuh makna yang sulit dijelaskan. Galang merasakan ketegangan yang langsung mencekam. "Kau bukan orang pertama yang datang ke sini," kata pria itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan angin yang disertai geraman lembut. "Tetapi kau harus pergi sebelum terlambat." Galang tertegun sejenak, kemudian berusaha berbicara dengan tenang. "Siapa kau?" tanyanya. "Kenapa tempat ini terasa begitu aneh?" Pria tua itu menatap Galang dengan tatapan tajam yang penuh misteri. "Tempat ini bukan milik manusia," jawabnya. Suara terhenti seperti mencoba menyaring kata-kata yang tepat. "Kau mungkin berpikir ini hanya sebuah telaga biasa, tetapi tempat ini ada di luar batasan waktu dan ruang. Kau akan terjebak jika tidak segera pergi." Galang merasa jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. "Apakah maksudmu? Apa yang akan terjadi jika kami tetap tinggal di sini?" tanyanya, bersikeras untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Pria itu menggelengkan kepala perlahan, seolah-olah sudah tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa memuaskan rasa ingin tahu Galang. "Kau tidak akan mengerti, bahkan jika aku menjelaskan," ujar pria tua itu. Suaranya semakin berat. "Tapi percayalah, lebih baik kalian pergi, atau tempat ini akan menarikmu lebih dalam lagi, dan tidak akan ada jalan kembali." Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, pria itu berbalik dan melangkah pergi, menyatu dengan kabut yang perlahan menyelimuti sekeliling mereka. Galang berdiri terpaku di tempatnya, memikirkan kata-kata pria itu. Entah kenapa, ia merasa bahwa peringatan tersebut bukan sekadar ancaman kosong. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang mengintai di balik kata-kata misterius tersebut. Kembali ke telaga, Galang merasa cemas. Tempat yang sebelumnya begitu indah kini berubah menjadi suram. Air yang jernih kini mulai menggelap, berubah keruh seiring berjalannya waktu. Bau amis yang menyengat menyeruak dari telaga, menyentuh hidungnya dengan rasa mual yang tak tertahankan. Keindahan alam yang semula memikat kini terasa mencekam. Di sekitar telaga, penumpang yang sebelumnya terpesona mulai merasa ketidaknyamanan. Beberapa di antaranya tampak kebingungan, sementara yang lain mulai menunjukkan gejala panik. Rani, yang sebelumnya berusaha menenangkan penumpang, kini tampak lebih tegang. "Ada apa dengan air ini?" seseorang bertanya, matanya penuh ketakutan. Galang menatap telaga dengan rasa khawatir. "Kita harus pergi dari sini," ujar Galang dengan tegas, mencoba menjaga ketenangannya di hadapan kru dan penumpang. Semua orang kembali ke pesawat. Namun, beberapa penumpang yang sebelumnya terpesona dengan telaga tampak enggan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka masih merasa seolah berada dalam dunia lain, sebuah tempat yang tidak nyata. Rani mendekati mereka dan mencoba membujuk mereka untuk pergi. "Kita harus pergi. Ini bukan tempat yang aman," katanya, meskipun suaranya bergetar. Tetapi, meskipun ada rasa takut yang melanda,
Sebagian penumpang masih terpesona dan enggan pergi. Mereka merasakan suatu keterikatan aneh dengan telaga itu, seperti magnet yang tak terlihat menarik mereka lebih dalam. Galang merasa semakin tertekan dengan situasi ini, dan tidak ada waktu untuk menyia-nyiakan detik-detik yang berharga. Galang memerintahkan seluruh kru untuk segera kembali ke pesawat. "Cepat, kita tidak punya waktu," teriaknya. Suara tegasnya mengandung rasa urgensi yang tidak bisa diperdebatkan. Faisal, teknisi pesawat yang biasanya tenang, kini tampak gelisah, mencengkeram tangannya erat-erat. Ia menyadari betul bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Meskipun beberapa penumpang masih enggan pergi, mereka akhirnya tergerak oleh suasana yang semakin mencekam. Satu persatu, mereka kembali ke pesawat, meskipun wajah mereka tampak cemas. Galang, dengan wajah serius, memimpin mereka menuju pintu pesawat. Ia tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di tempat itu, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Pesawat itu seolah menjadi tempat perlindungan yang terakhir, meskipun tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Galang dan Dimas bekerja dengan cepat, memeriksa kembali sistem pesawat untuk memastikan semuanya berfungsi meskipun mereka tidak bisa mengandalkan radar atau komunikasi. Dengan suara gemuruh yang mengerikan, angin tiba-tiba bertiup kencang, menciptakan suara bising yang menggetarkan hati. Pesawat yang sudah terparkir kini harus segera terbang. Galang merasakan ketegangan yang luar biasa, namun ia tetap berfokus. "Kita harus keluar dari sini," katanya, lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pesawat itu akhirnya terbang kembali, meninggalkan tempat misterius yang telah mereka tinggalkan di belakang. Namun, meskipun pesawat sudah terangkat dan mengudara, ada sesuatu yang aneh di dalam diri mereka. Radar dan komunikasi tetap mati. Kru dan penumpang merasa semakin bingung, tidak tahu kemana arah mereka. Setiap detik yang berlalu semakin terasa aneh, seperti melayang di luar kenyataan. Galang merasa ketegangan yang luar biasa. Meski ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangan dan fokus, perasaan aneh terus menghantuinya. "Ada sesuatu yang salah," bisiknya, memandangi layar kokpit yang tetap menunjukkan keganjilan. Dimas hanya bisa mengangguk, merasakan hal yang sama. Di kabin, penumpang merasakan keanehan yang sama. Suasana menjadi semakin tidak nyaman. Beberapa penumpang mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang terjebak dalam mimpi atau bahkan berada dalam semacam dunia paralel. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Suasana menjadi mencekam, dan ketakutan mulai merayap di seluruh pesawat. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa begitu panjang dan penuh ketidakpastian, pesawat tiba di Arab Saudi. Namun, ketika mereka melihat jam di pesawat, semua orang terkejut. Semua jam menunjukkan bahwa mereka telah terbang selama 7 hari penuh. Padahal, mereka merasa hanya terbang selama 1 hari saja. Waktu seakan melambat, atau mungkin bahkan berhenti sama sekali. Galang merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia tidak dapat menemukan jawaban yang masuk akal. Penumpang di kabin terlihat kebingungan, bertanya-tanya tentang fenomena waktu yang sangat aneh ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Meskipun mereka sudah tiba di tujuan, perasaan bahwa sesuatu yang sangat janggal terjadi di luar pemahaman manusia tetap menyelimuti mereka semua. Galang merasa seolah-olah mereka baru saja mengarungi dimensi lain. Sebuah tempat yang tidak terikat oleh hukum alam. Semua yang terjadi selama perjalanan ini terasa seperti mimpi buruk. Tetapi entah mengapa ia tidak bisa melepaskan perasaan bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Setibanya di Bandara Arab Saudi, penumpang mulai berbicara tentang pengalaman mereka. Beberapa mengaku merasa seperti sedang bermimpi sepanjang perjalanan, terperangkap dalam realitas yang tidak mereka kenal. Mereka mulai menceritakan kisah-kisah aneh dan misterius yang mereka alami, seperti melihat sosok-sosok tak terlihat, mendengar suara-suara aneh, dan merasakan waktu yang terasa tak menentu.
Para petugas bandara mendengarkan dengan bingung, mencoba mencatat kesaksian para penumpang. Namun, tidak ada yang bisa memberi penjelasan yang memadai. Semua cerita itu terdengar seperti cerita dalam mimpi yang di luar nalar. Kejadian aneh yang dialami oleh Galang dan seluruh kru pesawat menjadi bahan pembicaraan di kalangan otoritas penerbangan. Pihak berwenang segera memulai investigasi terkait peristiwa yang telah mengguncang seluruh dunia penerbangan internasional. Otoritas penerbangan Arab Saudi, bersama dengan para ahli meteorologi dan teknisi, mengumpulkan semua data penerbangan yang tersedia untuk mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan tersebut. Galang dipanggil untuk memberikan laporan resmi mengenai kejadian tersebut. Selama sesi interogasi, ia menjelaskan secara rinci tentang perjalanan yang penuh misteri, mulai dari keindahan telaga yang tampak seperti surga dunia, hingga perubahan aneh yang terjadi pada airnya. Namun, ketika petugas otoritas penerbangan mencoba meneliti data penerbangan, mereka menemukan kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika penerbangan biasa. Waktu penerbangan yang seharusnya hanya beberapa jam berubah menjadi lebih dari 1 minggu. Sementara radar pesawat menunjukkan bahwa pesawat tidak pernah meninggalkan jalur penerbangannya, meskipun ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa pesawat sempat terbang melalui tempat yang tidak terdeteksi oleh sistem navigasi biasa. Galang merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah teknis yang sedang mereka hadapi. Semua data itu tampak tidak masuk akal, dan ia mulai merasakan bahwa ada kebenaran tersembunyi di balik peristiwa itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena ilmiah. Setelah laporan tersebut, Galang mulai merasa terhantui oleh pertemuannya dengan pria misterius di telaga. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada fakta-fakta yang ada, ingatannya kembali kepada peringatan pria tua itu. Tempat itu bukan milik manusia. Kata-kata itu bergaung di benaknya, dan ia mulai merasa bahwa ada pesan tersembunyi di balik peringatan tersebut. Galang berusaha mengingat lebih banyak rincian dari percakapan mereka. Namun setiap kali ia mencoba, ingatannya terasa kabur. Seperti ada kabut yang menyelimuti kejadian itu, membuatnya semakin sulit untuk mengerti pesan yang sebenarnya disampaikan oleh pria misterius tersebut. Rasa tidak nyaman terus menggelayuti pikirannya, dan meskipun ia tidak dapat memahami sepenuhnya, ia merasa ada sesuatu yang sangat mendalam tentang peringatan itu, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Beberapa kru pesawat juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka mulai mengingat detail-detail aneh yang terjadi selama perjalanan, seperti suara-suara aneh yang terdengar dari luar pesawat atau bayangan yang tampak bergerak di luar jendela kokpit. Semua ingatan itu semakin mengaburkan kenyataan, seolah mereka semua terjebak dalam pusaran misteri yang tak terpecahkan. Galang merasa dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak tentang telaga yang mereka temui. Telaga yang sepertinya memiliki kekuatan luar biasa. Ia mulai menggali literatur sejarah dan agama, mencari referensi yang dapat menjelaskan apa yang mereka alami. Tidak lama kemudian, ia menemukan beberapa kisah tentang Ainul Hayat, telaga kehidupan yang dikatakan memberikan keabadian kepada mereka yang meminumnya. Kisah-kisah ini tersebar dalam berbagai budaya, baik dalam mitologi Timur Tengah maupun dalam tradisi agama-agama besar di dunia. Menurut beberapa teks kuno, Ainul Hayat adalah tempat yang sangat misterius, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Konon, air telaga itu memberikan kehidupan yang abadi, tetapi juga bisa membawa bencana bagi mereka yang mencoba mengaksesnya dengan cara yang salah. Kisah-kisah itu mulai menghubungkan titik-titik cerita yang dialami Galang dan para penumpang selama perjalanan mereka, termasuk keanehan waktu dan dimensi yang mereka alami di udara. Mungkinkah mereka telah menemukan telaga legendaris yang tak terjamah oleh manusia modern? Galang merasa semakin bingung, namun juga terpesona. Apa yang sebenarnya telah mereka temui? Apakah benar mereka telah berada di tempat yang disebutkan dalam mitologi kuno? Ia tidak tahu jawaban pasti. Namun perasaan bahwa peringatan pria tua itu ada kaitannya dengan Ainul Hayat semakin menguat.
Berita tentang pengalaman aneh yang dialami oleh Galang dan penumpang pesawat segera menyebar luas, menarik perhatian media internasional. Spekulasi liar mulai bermunculan, dengan berbagai teori yang mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Beberapa orang mengklaim bahwa ini adalah hasil dari fenomena supranatural, sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah eksperimen ilmiah yang tidak disengaja. Para ilmuwan dan ahli teknologi dari berbagai bidang berusaha memberikan penjelasan rasional untuk peristiwa yang terjadi. Mereka mengajukan teori-teori mengenai distorsi ruang dan waktu, serta kemungkinan adanya gangguan dari medan magnet atau fenomena alam lainnya. Namun, meskipun berbagai penjelasan ilmiah telah diajukan, tidak ada yang dapat menjelaskan dengan memadai kejadian yang dialami oleh Galang dan seluruh kru pesawat. Di sisi lain, para ahli spiritual dan agama mulai mengaitkan peristiwa tersebut dengan fenomena metafisik. Mereka berpendapat bahwa Galang dan para penumpang telah terperangkap dalam dimensi lain, atau mungkin telah mengalami perjalanan spiritual yang melibatkan elemen-elemen gaib yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Galang merasa terperangkap dalam gelombang spekulasi ini, dan meskipun ia mendengar banyak penjelasan rasional dan ilmiah, ada sesuatu dalam dirinya yang merasakan kebenaran yang lebih dalam, sesuatu yang berada di luar batas pemahaman ilmiah. Suatu hari, Galang bertemu dengan seorang ulama terkenal yang telah mendalami ilmu spiritual dan mistisisme. Setelah menceritakan pengalamannya, ulama tersebut mengungkapkan pandangan yang mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa perjalanan Galang mungkin bukan hanya soal fenomena alam, tetapi lebih berkaitan dengan dimensi lain yang dapat ditemui oleh orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut ulama tersebut, telaga yang mereka temui mungkin merupakan gerbang menuju alam lain, tempat di mana waktu dan ruang tidak berjalan dengan cara yang sama seperti di dunia manusia. Galang mendengarkan dengan cermat, mencoba memahami penjelasan tersebut. Ulama itu mengatakan bahwa mereka yang berani melangkah ke tempat yang tidak diketahui, seperti telaga tersebut, mungkin akan mengalami perubahan dalam persepsi waktu dan realitas. Dimensi lain bisa jadi adalah ruang di luar batas pengetahuan manusia, tempat di mana hukum fisika dan logika yang biasa kita pahami tidak berlaku. Perjalanan mereka, menurut ulama, mungkin telah mengajarkan mereka tentang betapa kecilnya manusia dalam menghadapi kekuatan alam semesta yang lebih besar. Galang mulai merenung, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan para penumpang. Pengalaman itu, meskipun menakutkan, memberinya pemahaman baru tentang waktu, kehidupan, dan hubungan manusia dengan dunia yang lebih besar dari apa yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Kehidupan Galang dan para penumpang pesawat berubah secara signifikan setelah kejadian itu. Banyak dari mereka merasa seolah-olah hidup mereka tidak lagi sama. Beberapa penumpang yang sebelumnya skeptis mulai lebih religius, mendekatkan diri pada Tuhan dan mencari makna lebih dalam hidup mereka. Sementara itu, yang lainnya tetap mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka alami, tanpa bisa menerima penjelasan spiritual atau ilmiah yang diberikan. Galang, di sisi lain, merasa semakin dekat dengan Tuhan. Pengalaman yang luar biasa itu memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang batasan manusia dan makna kehidupan yang sejati. Ia merasa terdorong untuk lebih memperhatikan hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya, seperti keluarga, agama, dan tujuan yang lebih tinggi. Namun, meskipun ada banyak perubahan dalam hidup mereka, rasa penasaran Galang belum terpuaskan. Ia tahu bahwa pengalaman tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. Galang kembali mengingat pesan pria misterius di telaga. Tempat itu bukan milik manusia. Kini, ia mulai memahami bahwa peringatan itu lebih dari sekadar ancaman. Itu adalah pesan tentang batasan manusia dalam mengeksplorasi hal-hal yang ada di luar kemampuan mereka. Dimensi yang mereka temui adalah sesuatu yang tak terjangkau oleh akal dan teknologi manusia, dan mungkin mereka tidak seharusnya berada di sana. Peringatan itu, meskipun menakutkan,
menjadi pengingat bagi Galang untuk tidak melampaui batasan yang seharusnya. Ia menyadari bahwa dalam pencarian manusia akan pengetahuan dan pengalaman, ada hal-hal yang lebih besar, lebih misterius, dan lebih abadi yang harus dihormati. Kini, ia melihat perjalanan itu bukan hanya sebagai sebuah petualangan yang penuh dengan keajaiban, tetapi juga sebagai pelajaran tentang kerendahan hati dan penghormatan terhadap kekuatan alam semesta yang tidak bisa dijelaskan.